Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa dalam inspirasi kitab suci untuk merenungkan bacaan-bacaan. Acuan permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Judul permenungan kita hari ini arti sebuah nasihat atau teguran. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengawali 1-2 pokok permenungan kita hari ini dengan sebuah cerita. Ceritanya demikian. Ada seorang pastor tua namanya Pastor Yohanes. Dia barusan kembali dari kunjungan di lingkungannya. Di dalam perjalanan kembali itu, dia akhirnya berpapasan dengan seorang ibu yang ingin bertemu dengannya dan menyampaikan niatnya untuk berjalan bersama Pastor Yohanes menuju tempat penginapan Pastor Yohanes. Permintaan ibu untuk berjalan bersama Pastor Yohanes disetujui oleh Pastor Yohanes. Di dalam perjalanan itu, ibu itu lalu menyampaikan maksud hatinya. Dia berkata kepada Pastor Yohanes, "Romo, wanita tetangga saya itu sangatlah jahat. Saya paling membencinya dan saya tidak suka dengan kelakuannya selama ini." Mendengar itu, Pastor Yohanes lalu mengatakan, "Oh, benarkah demikian? Baiklah, kalau begitu mari kita berdoa kepadanya supaya dia bisa bertobat dan kembali kepada jalan yang benar." Mereka lalu mulai berdoa. Berdoa 5 peristiwa. Ibu itu menuruti apa yang dikehendaki oleh Pastor Yohanes. Mereka berdoa 5 peristiwa dan mereka pun berjalan sepanjang 3/4 perjalanan menuju penginapan Romo Yohanes. Ketika mereka selesai berdoa, ibu itu pun kembali menyampaikan keluh kesahnya. Dia katakan, "Romo, bagaimana saya bisa sabar tinggal bersama tetangga saya yang berkelakuan seperti itu?" Lalu Romo Yohanes mengatakan, "Memang sabar itu susah. Ia membutuhkan proses. Mari kita berdoa rosario untuk dirimu supaya dirimu bisa mengalami kesabaran dalam kehidupan ini." Mereka berdoa lagi 5 peristiwa. Dan tak terasa mereka pun akhirnya tiba di penginapan Pastor Yohanes. Ibu itu akhirnya mulai berpikir-pikir untuk tidak lagi menyampaikan keluh kesahnya. Karena dia yakin kalau dia mengeluh lagi, menyampaikan isi hatinya lagi, pasti mereka akan berdoa di tempat itu lebih lama lagi. Maka ibu itu pun akhirnya mengatakan terima kasih kepada Pastor Yohanes karena di dalam perjalanan ia telah menemani Pastor Yohanes
untuk berdoa kepada ibu itu dan juga untuk dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, demikian sekilas cerita singkat yang mau menggugah kita bahwa hidup harus dibangun di atas sebuah sikap pikiran yang sehat tentang orang lain. Pastor Yohanes sebenarnya mau menggugah ibu itu untuk lebih bersikap positif dalam menghadapi setiap kenyataan di sekitar kehidupannya dalam hubungan dengan sesama. Pastor Yohanes mau menggugah ibu itu untuk menyikapi setiap situasi suram itu dengan doa. Hari ini Yesus dalam bacaan Injil mengingatkan kita, menggugah kita para pengikutnya bahwa jika saudaramu berbuat kesalahan, melakukan kesalahan atau dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkanmu, ya ia akan kembali kepadamu. Tetapi jika ia tidak mendengarkanmu, hadirkan orang lain. Bahkan dikatakan juga, hadirkan juga jemaat. Lihat, Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya kita menyikapi setiap realitas hidup kita dengan sebuah sikap yang positif. Terhadap sesama yang melakukan kesalahan, melakukan dosa atau kejahatan, kita menegur dan menasihati. Ini sikap yang benar. Kita tidak boleh diam, apalagi membiarkan sesama kita mapan di dalam situasi buruk, situasi gelap itu. Kita ingat mengapa Hawa atau manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Karena Hawa melakukan dosa tetapi miskomunikasi dengan Adam yang saat itu tidur. Kita mengandaikan jika saat itu Adam terbangun, pasti Adam akan menegur atau memberikan nasihat, karena kepada Adam telah diberikan perintah supaya tidak makan buah terlarang di dalam taman Eden itu. Adam diam. Dan lihat, inilah peran sesama atau diri kita kepada yang lain untuk saling membangun, saling menegur, saling menasihati untuk bisa keluar dari sebuah situasi buruk, situasi gelap di dalam kehidupan kita. Nasihat, teguran ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosialis, makhluk yang diciptakan ada bersama dengan yang lain. Dan di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus pun mengingatkan kita tentang berdoa, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku dan meminta kepada Bapakku dalam namaku, apa yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa. Lihat, sabda Yesus tentang pentingnya nasihat atau teguran diikuti dengan doa. Sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa ketika berhadapan dengan sesama yang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan ataupun dosa, itu tidak hanya menasihati atau menegur, tetapi jauh lebih penting dari itu ialah kita mendoakan mereka. Dan bukan membangun atau menyebarkan gosip. Berdoa supaya Tuhan dalam rohnya bisa menerangi, menguatkan dan mengubah kehidupan sesama kita yang buruk, yang jahat, yang salah, supaya kembali kepada jalan kebenaran dan
yang menghidupkan. Lihat bagaimana Yesus telah lebih dahulu menjadi contoh di dalam hal ini. Ketika Yesus dianiaya, disiksa, bahkan disalibkan, dari atas salib, Yesus berdoa kepada para algojo, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak menghadirkan kutuk, ataupun gosip, ataupun kecaman, melainkan dengan kerendahan hati yang tulus di hadapan Bapa, berdoa supaya mengampuni kesalahan yang telah mereka lakukan. Ini hal yang penting yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang bersekutu dengan yang lain di dalam satu gereja ataupun dengan siapapun dimanapun berada. Harus membangun sikap positif kepada sesama yang melakukan kejahatan atau kesalahan ataupun dosa, dengan sikap menegur, memberikan nasihat, dan jauh lebih agung dari itu ialah mendoakan mereka supaya bisa kembali kepada jalan yang benar. Mari kita belajar dari Yesus dan senantiasa membangun hidup yang layak di hadapan Allah. Kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh cara sikap kita yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.